Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan kisi-kisi dari tes kompetensi teknis untuk teman-teman analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Di video sebelumnya kita sudah sampai di pengadaan ya teman-teman. Ini adalah materi pertama. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pangkat dan jabatan ya teman-teman. Nah, pangkat dan jabatan ini juga di seleksi CPNS tahun lalu ada yang masuk, teman-teman. Oke, mari kita bahas. Untuk pangkat dan jabatan PNS dan P3K itu berbeda ya, teman-teman. Jadi agak berbeda. Untuk PNS itu ada 3 jenis jabatan yang bisa diduduki. Untuk P3K hanya 2 jenis jabatan yang bisa diduduki. Jadi untuk PNS itu bisa menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Kalau P3K hanya bisa menduduki jabatan fungsional saja dan JPT madya tertentu dan JPT utama tertentu. Tidak semua jenis jabatan pimpinan tinggi bisa diduduki oleh P3K. Nah, kemudian untuk jenis jabatan administrasi sendiri itu ada 3 teman-teman. Jadi JA ini adalah jabatan administrasi. Jenisnya itu ada 3. Ada jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jadi jabatan pelaksana ini setara dengan staf, jabatan pengawas itu setara dengan eselon 4, jabatan administrator yang paling tinggi itu setara dengan eselon 3. Ini untuk jabatan administrasi. Kemudian jabatan selanjutnya adalah jabatan fungsional keahlian. Jadi jabatan fungsional itu ada 2 ya teman-teman. Jadi jabatan fungsional keahlian dan keterampilan. Untuk jabatan fungsional keahlian itu ada 4 jenis. Jabatan ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan tertingginya itu ahli utama ya. Jadi teman-teman tinggal ingat-ingat saja. Jadi mulai dulu dari pertama, muda, madya, dan utama jabatan paling tinggi. Kemudian untuk di keterampilan ada 4 jenis juga. Ada penyelia, mahir, terampil, kemudian paling bawah itu adalah pemula. Ini untuk jabatan fungsional. Nah, inilah yang bisa diduduki oleh P3K. Jadi jabatan-jabatan fungsional ini yang bisa diduduki oleh teman-teman P3K. Makanya kenapa pada saat teman-teman mendaftar P3K, pasti di dalam jabatannya itu ada jenjang-jenjang ini. Contoh, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Ya kan? Teman-teman lihat kan pada saat mendaftar P3K ya, pasti ada jenjangnya. Nah, jenjangnya pasti keahlian kalau enggak keterampilan. Ya kan? Nah, itu namanya jabatan fungsional. Jadi untuk membedakan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional itu mudah saja teman-teman. Lihat aja jenjangnya. Kalau ada jenjang ahli atau keterampilan di dalam nama jabatan itu, berarti jabatan itu adalah jabatan fungsional. Oke teman-teman. Kita lanjut, kemudian jenis jabatan terakhir adalah jabatan pimpinan tinggi. Untuk jabatan pimpinan tinggi ini terbagi 3. Ada JPT utama, madya, dan pratama. Pratama ini paling bawah. Pratama ini teman-teman setara dengan eselon 2 ya. Kemudian madya itu setara dengan eselon 1 kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat, dan JPT utama juga. Oke, ini jenis-jenis jabatan ya. Kalau JPT pertama ini kalau di kabupaten teman-teman itu kepala dinas dia. Ya. Oke, ini jenis jabatan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk penyetaraan dari jenis jabatan yang ini teman-teman ya, jenis jabatan ini disetarakan ke dalam bentuk dari eselon disetarakan ke dalam bentuk jabatan administrasi tadi. Nah, jadi untuk eselon 1A itu kepala lembaga non-kementerian itu setara dengan JPT utama. Ya, jadi JPT utama tadi itu eselon 1 yaitu kepala lembaga non-kementerian.
Kemudian eselon 1A dan eselon 1B itu setara dengan JPT Madya. Eselon 2 setara dengan JPT Pratama. Kemudian eselon 3 setara dengan administrator. Nah, teman-teman bisa bikin rangkuman nanti ya, ketika teman-teman bikin rangkuman ini, ya nanti teman-teman tinggal tulis di sampingnya misal jabatan administrator setara dengan eselon 3 gitu ya. Nah, silakan disesuaikan aja rangkumannya teman-teman. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oke, kita lanjut ya. Eselon 4 itu setara dengan jabatan pengawas. Jadi jabatan pengawas tadi yang ada di jenis jabatan administrasi itu adalah eselon 4. Nah, kemudian di jabatan eselon 5 itu setara dengan jabatan pelaksana. Ini adalah staf, teman-teman. Jadi sekarang itu nggak ada lagi yang namanya eselon 5 ya. Jabatan pelaksana ini adalah staf gitu ya. Nah, jadi nggak perlu bingung. Nah, untuk jabatan pelaksana ini tadi masuk di dalam jenis jabatan administrasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Untuk jabatan pimpinan tinggi utama, itu tadi adalah kepala lembaga non-kementerian. Tadi jabatan pimpinan tinggi utama eselon 1 ya. Nah, kemudian jabatan pimpinan tinggi madya, itu meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, kemudian staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, kemudian sekretaris militer presiden, kepala sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yang setara. Ini adalah jenis contoh jabatan JPT Madya atau jabatan pimpinan tinggi madya. Jadi kalau teman-teman jika bertanya-tanya, JPT Madya itu seperti apa sih, Mbak? Nah, inilah contoh-contohnya ya. Nah, kita lihat untuk jenis non-kementerian contohnya seperti ini ya. Contohnya ANDRI, BMKG itu lembaga pemerintah non-kementerian, teman-teman. Jadi kalau ditanya JPT utama itu contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti kepala ANDRI, kepala BMKG, mereka itu JPT utama gitu ya. Atau setara dengan eselon 1. Nah, BKN, kepala BKN juga JPT utama, kepala BNPB juga JPT utama dan kepala BPOM. Nah, inilah contoh-contoh lembaga non-kementerian, teman-teman. Dan kepala-kepala dari lembaga-lembaga ini adalah JPT utama. Oke ya, kita lanjut. Kemudian JPT Pratama, tadi kan sudah JPT utama, JPT Madya juga sudah, contohnya sekretaris kesekretariatan ya, presiden. Nah, ini JPT Pratama, teman-teman. Atau setara dengan eselon 2, itu meliputi contohnya direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktoral jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, ya, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekda kabupaten ya, sekretaris daerah kabupaten, kepala dinasnya atau kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat atau sekretaris DPRD dan jabatan lain yang setara. Inilah contoh-contoh jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2. Nah, ini semua teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini
terkait dengan pangkat jabatan ya Mas ya. Jadi memang ada perbedaan antara pangkat dan jabatan PNS dengan P3K teman-teman. Jadi untuk P3K ini tidak mempunyai pangkat. Jadi P3K ini nggak ada pangkatnya teman-teman. Adanya cuma golongan aja. Mereka nggak punya pangkat. Beda dengan PNS itu ada pangkatnya, ada golongannya. Ya, seperti itu. Kalau P3K cuma ada golongannya. Itu pun golongannya berbeda dengan golongan PNS, teman-teman. Ya, kita lihat. Nah, untuk PNS sendiri, teman-teman, ini saya pakai contoh yang ada eselonnya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, untuk PNS sendiri itu, untuk penata muda, ini golongan terendah, sebenarnya pangkat terendah itu ada pangkat golongan ruang 2 ya, bahkan ada yang 1, tapi kita mulai dari 3 aja. 3 ini S1 teman-teman ya, S1. Nah, jadi untuk pangkat PNS itu ada namanya penata muda, golongan ruangnya itu 3A. Di atasnya penata muda itu ada penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Di atasnya lagi ada pangkat penata golongan ruang 3C. Kemudian di atasnya lagi ada penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Nah, jadi ini namanya pangkat, ini namanya golongan. Begitu cara bacanya teman-teman. Jadi kalau ditanya yang mana pangkat, yang mana golongan, ini namanya pangkat nih. Pangkatnya pembina, golongan ruangnya 4A. Nah, ini pangkat, ini golongan ya. Jadi jangan teman-teman terbalik-balikan ya. Jadi ada teman-teman itu yang nggak paham yang mana pangkat, yang mana golongan. Ini pangkatnya teman-teman, ini golongannya ya. Nah, contoh lagi, ini pangkatnya pembina tingkat 1, golongan ruangnya 4B. Nah, ini untuk PNS ya. Kemudian untuk P3K itu tidak ada pangkatnya, hanya ada golongan. Untuk pemula itu golongan 5, terampil golongan 7, mahir itu golongannya 9, penyelia golongannya 11, ahli pertama golongan 9, ahli muda golongan 11, ahli madya golongan 13, ahli utama golongan 16. Ya. Nah, jadi P3K cuma punya golongan, PNS ada pangkat dan golongannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tabel ini adalah tabel eselon, teman-teman. Cara bacanya begini. Misal, contoh eselon 4A misalnya. 4A ini setara pengawas, teman-teman. Pengawas itu eselon 4A atau bisa dibilang kasubit ya. Kepala subbidang atau kepala subbagian. Nah, itu eselon 4A. Nah, eselon 4A ini harus minimal, terendah di sini ya, harus minimal memiliki pangkat penata 3C dan pangkat tertingginya adalah penata tingkat 1 3D. Seperti itu cara bacanya. Kemudian, nah saya ambil contoh lagi eselon 2B. Eselon 2B ini teman-teman setara kepala dinas. Kepala dinas itu harus memiliki pangkat terendah pembina tingkat 1 4B. Kemudian pangkat tertingginya adalah pembina utama muda 4C. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Jadiin tabel eselon, ini tabel pangkat, ini tabel golongan ruangnya. Jelas ya teman-teman, jadi cukup teman-teman pahami saja ya, PNS itu punya pangkat, P3K nggak punya pangkat. Nah, ini kalau mau dihafal, ya kalau kalian bisa silakan, tapi kalau kalian bisa menurut saya teman-teman cukup ingat-ingat saja. Oke, di seleksi CPNS tahun lalu seperti yang saya katakan, yaitu ada soal seperti itu yang masuk teman-teman. Model pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Sekretaris pada unit kerja termasuk dalam jabatan A. Administrasi, B. Fungsional, pengawas, JPT, atau eselon 2. Jawabannya adalah administrasi.
Jadi sekretaris ini teman-teman setara dengan eselon 3. Eselon 3 itu adalah setara dengan administrator. Administrator itu masuk kategori jabatan administrasi. Nah, sebenarnya di sini juga tahun lalu itu teman-teman, jadi ada yang dapat ini ya, jabatan administrasi, ada jabatan administrator, pengawas, pelaksana. Tahun lalu itu ada teman-teman yang dapat soal begini, dia itu pertanyaannya tentang Kasubag teman-teman. Jadi Kasubag itu masuk jenis jabatan apa gitu. Nah, itu model pertanyaannya. Nah, kalau Kasubag itu masuk jabatan apa kira-kira teman-teman? Kasubag itu kepala subbagian. Kepala subbagian itu setara dengan eselon 4. Eselon 4 itu setara dengan pengawas. Jadi kalau ditanya Kasubag atau Kasubit itu masuk di dalam jabatan apa? Nah, jabatan pengawas. Kalau ada pilihannya pengawas ya. Kalau nggak ada pilihannya berarti cari pilihannya jabatan administrasi. Karena pengawas masuk kategori jabatan administrasi. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Sebenarnya juga pertanyaan yang saya buat ini kurang lengkap sih ya. Seharusnya di sini sekretaris pada unit kerja di kabupaten kota ya. Mohon maaf teman-teman, ini kurang lengkap pertanyaannya ya. Tapi kurang lebih adalah pertanyaan seperti itu di seleksi CPNS tahun lalu. Setidaknya teman-teman punya gambaran ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai salah satu referensi belajar teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.